Oleh Tuhan yang kita percaya sekarang akan datang dan yang kemudian sekarang kemudian yang akan datang. Mazmur pasal 102 sampai 106 itu bagaimana itu Tuhan yang akan datang, Tuhan yang sudah lalu, dan juga membicarakan Tuhan yang sekarang. Tuhan membuat satu yang baru, Tuhan yang terus berlakukannya, dan Tuhan yang akan datang. Jalan di dalam sejarah. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hoki, dan bagaimana berdedikasi, bagaimana melakukannya. Maka kita melihat Mazmur pasal 102, dan pagi ini kita melihat itu pasal 105. Saya akan membahas lebih jelas lagi bagaimana yang kemudian datang dan yang berlalu. 102 memberikan yang berlalu, ya, bagaimana Yehuda tuh bagaimana di dalam pembuangan yang sangat tersiksa, dan Tuhan membagi satu nabi dan bangkit berdeklarasi. Tuhan sangat berkenan dengan batu Yerusalem. Sampai seluruh dunia juga akan berkumpul di sini. Semua yang diciptakan berkumpul di sini memuji Tuhan. Ini pasal 102 itu yang memuji ke Tuhan. Seperti orang itu menulis pasal ini belum terjadi, di dalam mata ini juga belum terlihat. Yehuda sudah dalam pemusnahan, sudah pembuangan, tapi pribadi datang untuk berdeklarasi. Tuhan terhadap Yerusalem itu tidak ada kehidupannya, dan suatu saat akan membangkitkan Yerusalem, dan seluruh negara akan berkumpul sini. Tuhan bajain bangsa Israel adalah yang sampai seluruhnya. Mazmur 103 sampai 104 dan membahas Tuhan ada Tuhan yang sekarang ini. Pasal 103 itu tentang sejarah yang ada nikmatnya, yaitu dalam semua dalam padang gurun, dan bagaimana Tuhan itu memperlihatkan kemuliaannya. Di dalam sejarah ini bagaimana memperlihatkan bagaimana kemuliaan Tuhan. Karena dulu Tuhan di dalam sejarahnya memperlihatkan satu karunia, yaitu satu percayaan. Jadi bagaimana akan datang bisa memperbarui Yerusalem untuk membagikan Israel. Seluruh dunia manusia tuh di sini memuji Tuhan. Itu Mazmur 103, yaitu bisa membicarakan Tuhan yang sekarang, Tuhan yang akan datang. Dan Mazmur 104 dan membicarakan bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana setiap hari pembaruan penciptaan. Dan tidak membahas lagi bagaimana Tuhan pertama kali itu menciptakan langit dan bumi. Tapi sekarang juga Tuhan masih tetap menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Dan juga membahas bagaimana Tuhan mengendalikan seluruh dunia, bagaimana dengan alaminya, dan selalu memberikan satu keajaiban dan tetap dijalankan. Dan Tuhan yang sekarang ini, dan Tuhan hari ini juga tetap menjalankan suatu mujizat. Dan maka hari ini kita masuk sampai 105. Dan Tuhan ini Tuhan bagaimana? Ada Tuhan yang sejarah, Tuhan sejarah. Melalui sejarahnya itu menghitung bagaimana keajaiban Tuhan untuk memperbalik kepercayaan bangsa Israel, mengenali masa lalu kita dan tahu bagaimana kita melewatinya, dan tahu bagaimana Tuhan kita bagaimana mengendalikan seluruhnya. Jadi kita bisa menghadapi hari ini
dan juga kita bisa jalan untuk yang masa yang akan datang. Karena Tuhan itu Tuhan yang sekarang dan akan datang dan masa lalu. Amin. Pribadi akan membawa bangsa Israel sampai masa yang akan datang. Mereka pertama akan melewati masa lalu. Kepercayaan bangsa Israel bukannya satu hari keluar dari batu. Karena kepercayaan bangsa Kristen ini bukannya karena gereja satu-satu mencari keluar ya, menciptakan gitu. Karena sejarah yang panjang, setiap tahun ya melewati suatu keajaiban dari Tuhan. Jadi kita melihat sejarah itu siapa ada kita, memberitahukan Tuhan kita itu siapa. Dan sejarah memperlihatkan kita bagaimana sejarah yang keajaibannya dari Tuhan dan membantu kita bagaimana memperbarui status kita dan tahu siapa kita dan bagaimana kita menghadapi di saat ini dan tahu bagaimana jalan berlalu. Dan kita berkata terus Mazmur 105 itu adalah Mazmur yang kembali dari pembuangan. Dan sebenarnya dengan Mazmur 106 adalah sepasang. Dan dua pasal ini juga membahas dalam sejarah Israel. Dan pasal 105 itu membahas bagaimana Tuhan itu membimbing Israel. Dan 106 bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Ini adalah yang baik. Dan sekarang kita membaca. Dan kita membaca, kita berpikir bagaimana itu dengan adil. Sejarah Israel apakah sangat baik? Dan sebenarnya boleh kita tunggu. Dan sampai besok kita membaca Mazmur 106. Pribadi dengan suatu pikiran sendiri dan membicarakan bagaimana kelewatan dari bangsa Israel. Dan Israel adalah Tuhan yang benar. Dan bagaimana Israel memberontak dan dengan bersungguh-sungguh. Tapi dalam sejarah tetap Tuhan mencintai Israel. Itu adalah satu Mazmur yang sangat dan membahas dengan kebenaran dari Tuhan. Dan satu Mazmur yang baik. Bagaimana bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengurapinya, memperbaluinya, memberikan bangsa Israel yang masa lalu yang baik. Dan kita melihat pasal Mazmur ini. Saya membawa satu pasal 105, 106 itu satu sejarah. Bagaimana bisa kita nyatakan kalau dua Mazmur ini adalah Mazmur yang kembali dari pembuangan? 106 ayat 7. Ayat Tuhanku, supaya kamu mengerti perbuatan. Syukur kepada Tuhan, serukan namanya, kenakan perbuatannya antara bangsa-bangsa. Itu dan terakhir ini bangsa itu memberikan doa, memohon untuk selamatkan kami. Kami sudah terjebak dalam antara banyak bangsa, supaya kamu tuh kumpulkan kami, supaya kamu membawa kami kembali kepada Yerusalem, supaya itu diperkenalkan perbuatanmu di dalam Yerusalem. Semua bangsa di sini berkumpul dan memujimu, namamu di sini ditinggikan, dan kita datang untuk meninggikan namamu. Yaitu Mazmur 105, 106 itu bagaimana mereka dalam pembuangan menulis Mazmur ini.
Maka sekarang kita membahas 105. Memuji Tuhan dalam sejarah, bagaimana Tuhan yang ajaib. Dari dalam pujian, dalam sejarah pujian memudahkan Tuhan yang ajaib. Itu 1 sampai 5. Dan bagaimana ini dalam sejarah ini, bagaimana dengan murid layannya itu beraktivitas, dan bagaimana soal ini memuji Tuhan. Yaitu dalam kata pertama kita memuji Tuhan, dan yang kedua tuh serukan namanya. Di dalam antara bangsa itu memperkenalkan perbuatannya. Yang keempat, dengan puji-pujian mazmurnya, dan juga mencakup segala perbuatannya yang ajaib. Dan sudah 5 kata kosakata, dan itu 3 megala namanya. Dalam hatinya bersuka hati ya. Semua itu juga belum selesai. Yang akhir keempat itu carilah Tuhan, mencari Tuhan dan kekuatannya, dan mencari wajahnya. Yang kelima, orang yang memuji Tuhan, orang yang bagaimana? Yaitu cucunya Abraham. Tuhan yang anak-anaknya Yakub, dan itu juga satu lagi kosakata yang baru, mengenang keajaibannya di dalam mulutnya, penghakiman dari mulutnya, dan satu panggilan yang cepat ya. Kita bukan hanya mendengar satu cerita atau dongeng, kita mesti menjawab Tuhan. Kita tuh mesti mengikuti sejarah. Kita tuh mesti mencari satu, kita bisa melewati suatu kehidupannya, dan kita terus mencarinya dan memohon kepadanya, mencari kekuatannya, mencari wajahnya. Dan saya tuh terfokus untuk mencarikan kekuatan Tuhan. Kenapa mesti mencari kekuatan Tuhan? Karena dalam pembuangan, generasi dalam pembuangan sebenarnya sangat kecil dan sangat terbatas. Dan mereka itu dalam kehidupan dalam seluruh antar bangsa-bangsa. Terus kalau dalam kerajaan negara Polis ya, Paris ya, dan bagaimana itu bangkit untuk memuji, untuk mereka percaya untuk bisa membangunkan, bisa memperoleh satu mesbah. Mereka mesti mencari kekuatan Tuhan, dan bagaimana itu mereka untuk masa lalu mendapatkan satu kekuatan, hari ini juga bisa melakukannya. Bagaimana mereka mencari mukanya? Karena ada Tuhan yang dengan memperlihatkan mukanya. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dan semuanya itu mesti memujinya. Dan ini menjadikan satu sejarahnya Tuhan. Dan itu memakai satu kata, yaitu satu kata yang ajaib. Ayat kedua, misalkan segala perbuatannya yang ajaib, yaitu tidak hanya seasalnya melakukan satu pekerjaan yang dia kerjakan, sesuatu melewati semua kekuatan manusia. Itu suatu perbuatan ajaib yang jalan itu satu. Dan saat itu kita sampai di hadapan Tuhan, kita mesti ada pengharapan daripada Tuhan. Bukan orang yang biasa melakukan suatu hal yang biasa. Bukan Tuhan yang tidak bisa melakukannya. Yang kita tidak bisa pikirkan dan kita tidak kita pikirkan. Tapi Tuhan juga akan
menyatakannya, Tuhan yang melakukan satu yang ajaib. Kita memasuki satu tema. Di dalam sejarah bagaimana dia melakukan satu hal yang ajaib. Ayat 7 sampai 15. Di dalam sejarah melakukan perjanjian dengan Abraham. Dan juga kita melihat nama kita dan sejarah kita. Dan kita tahu kita mulainya dari mana. Bagaimana Tuhan tuh masuk dalam sejarah, dalam keadaan kita. Bahasa Israel sangat jelas. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Kita juga anak keturunan Abraham. Tuhan bagaimana menentukan dengan perjanjian dengan Abraham? Karena dia dan kita sampai sekarang ada hubungannya. Dan semua ini ada kejadian dengan kehidupan kita. Jadi sampai kita paham dengan sejarah. Jadi kita akan menerima sejarah dari Jepang, menerima dari sejarah itu. Jadi tempat ini ada tempat Cina ya, orang Cina pernah meminjam tempatnya Jepang ya, Inggris untuk dalam sejarah for the time, mengikuti tempat dan itu waktu. Jadi waktu itu pernah putus, pernah tuh dipinjam, dan sekarang ini dikembalikan. Dan bahasa Israel juga ada satu sejarah ini. Dan mereka dari pembuangan kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Dan mereka tuh mengalami itu dalam pembuangan. Mereka sampai di Babylon dan di Persia. Ini semua. Maka ini sekarang itu menerima semua dalam Tuhan dan mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Maka mereka akan kembali dalam sejarah. Mereka tidak dalam sejarah yang putus. Mereka mesti kembali. Untuk melalui beberapa dari Mazmur ini, bagaimana menentukan jati dirinya. Mereka di dalam penjajahan Persia dalam rakyatnya. Tapi mereka dengan statusnya yang mulia adalah rakyatnya Tuhan. Mendapatkan satu status ini dari mana? Karena Tuhan melalui perjanjian dengan Abraham, melalui sejarahnya yang berlalu bagaimana. Dan mereka dahulu di Mesir menjadi budak dan di dalam padang gurunnya dan sampai dari pembusaan dari raja, dan di dalam sejarah banyak juga ceritanya. Dari pribadi memberitahukan kita atau kita tidak berubah, kita adalah keturunan Abraham. Jadi hari ini melalui Abraham dan membahas dalam sejarah ini, sebenarnya kita hanya melihat sejarah, kita tidak bisa menentukan jati diri kita sendiri. Kita mesti paham Tuhan yang sejarah dan kita mesti paham dengan sejarahnya. Dan dia adalah Tuhan yang bagaimana, dari kita bisa menentukan kita adalah orang yang bagaimana. Tuhan kita ada Tuhan yang sangat lembut ya. Saya ada Tuhan, baru ada kamu dan saya. Sejarah banyak beberok-berokannya, bisa membuat jati kita diri itu hilang. Dan bisa membuat kita tidak tahu dan tidak tahu kita itu siapa. Tapi Tuhan kita itu tidak berubah. Adalah Tuhan yang sekarang, kemudian dan yang masa lalu. Dan sini memberitahukan jati diri kita sendiri. Sejarah juga bukan satu sejarah yang kosong. Karena Tuhan itu campur tangan dalam sejarah. Setiap sejarah juga sejarahnya Tuhan.
Ini ada deklarasi yang sangat berani karena kita percaya ada Tuhan. Karena kita percaya sejarah kita adalah sejarahnya Tuhan. Dan sejarahnya Cina juga sejarahnya Tuhan. Dan negara luar juga, Barat juga sama juga sejarahnya Tuhan. Setiap sejarah ada sejarahnya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi, membuat satu waktu dan ruang waktu. Dia tidak meninggalkan, karena dia hidup di dalam sejarah, di dalam ruang. Dan juga hidup di atasnya ruang, melewati semua sejarah. Dan juga ikut bagian dalam sejarah. Dan kita melihat sejarah dan memegang segala sejarah. Dan semua juga mesti berarti suatunya. Dan tahu dengan sejarah ini, history itu sejarah. Jadi sejarahnya, ada sejarah, yaitu kepercayaan kita, yaitu Tuhan kita. Yang ketujuh, dia ada Tuhan kita. Dia ada Tuhan, ada Tuhan kita. Di mahkota ini dipakai sampai yang terakhir, yang ayat 47. Di dalam sejarah ini melakukan satu keajaiban. Tuhan ada Tuhan yang sejarah. Jadi tidak membimbing suatu sejarah sampai tidak ada berok-berokannya ya gitu. Jadi itu satu sejarah orang. Jadi dalam sejarah ini setiap orang tuh menabrak sini, nabrak sana. Jadi sejarah ini bukan satu jalan, tapi jalan yang sangat berliku-liku. Tapi kekuatan manusia tidak bisa mendorong kekuatannya dari Tuhan. Dan akhirnya juga semua rencana bisa terjadi. Dan semua karena juga sangat jelas, kadang tidak jelas. Tapi kita tahu Tuhan ada di sini. Dan juga di sini untuk mengendalikan sejarah. Dan Tuhan memilih Abraham. Dan ayatnya 7 sampai yang terakhir, dialah yang seluruh bumi yang menghukumnya. Yang kelima ya, ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, mujizat-mujizatnya, penghukuman yang diucapkannya. Itu penghukumannya. Tuhan yang memilih, menyatakannya. Dia bisa membagikan, dia tahu tuh tujuannya apa. Dan di sini di bawah tujuannya, dia memilih Abraham, mengenang janjinya sampai selama-lamanya. Firman yang diperintahkannya sampai beribu-ribu keturunan. Bukannya dipandang mata kita yang kita alami sejarahnya, sejarah yang sudah berlalu, yang akan datang. Semua di dalam genggaman tangan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam firman-Nya. Dan di ayat 9 itu yang diikatnya dengan Abraham, yang disumpahkan kepada Ishak, dan jadi ditetapkan bagi Yakub. Dan dengan nenek moyang kita menyatakan perjanjian, menetapkan perjanjian dengan Israel. Ini perjanjian bukan perjanjian yang dari Abraham. Jadi dari Abraham yang tidak orang tua tidak punya anak menjadi mempunyai satu anak. Membuat satu orang yang tidak punya tanah mendapatkan satu tanah. Yang tidak punya anak mendapatkan anak. Tidak punya tanah mendapatkan tanah. Ini keajaiban Tuhan. Ini perjanjian. Terhadap orang yang tidak mempunyai anak,
mengikuti mengikuti keinginan hati Tuhan, meninggalkan dari keluarga keturunannya ya. Dan yang ayat 12 tuh, jumlah mereka sedikit, dan ayat ketiga tuh mengembara dari satu bangsa ke bangsa yang lain, kerajaan satu ke bangsa lain. Sangatlah sendiri. Mereka tuh tidak ada orang, tapi mereka tuh sangat sedikit. Jadi mereka menghadapi satu perjalanan tuh yang sangat bahaya. Jika kalian ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri, tempat yang tidak tahu jalan, dan setiap hari itu menentukan jalan kita. Jika kalian tidak punya Tuhan, dan kalian tuh tahu bagaimana di saat itu Abraham mengalaminya. Jika kalian ada Tuhan, Abraham di saat itu mempunyai satu kekuatan untuk bisa melewati dalam kehidupannya. Karena ada Tuhan, walaupun mereka dalam pengembaraan dan juga kadang mengalami penistaan dari orang lain, tapi mereka bisa tetap menjalani kehidupannya. Dan begini Tuhan tuh bagaimana melindungi Abraham. Ayat 14 tuh, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Pernah sekali Abraham sampai di Mesir. Firaun ingin merebut istrinya Abraham. Tapi sebelum ke Mesir juga Abraham sudah merasakan akan terjadi hal ini. Karena orangnya sedikit dan akan dinista, maka membuat satu rancangan untuk menghadapi ini. Tapi Tuhan melindungi Abraham. Dan Abraham di saat di keadaan ini mengenal Tuhan. Tuhan membuat melalui Abraham, Tuhan tuh menghukum Firaun. Jangan mengusik orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Dan kitab tuh dia sebenarnya sudah ditulis ya, dikasih tanda. Dia sampai di mana Tuhan melihatnya, maksudnya menjaganya. Tuhan tuh bersamanya. Kamu juga jangan mengusik orang yang kurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Karena Abraham tuh berdoa buat seluruh bumi. Bagaimana Abraham berdoa untuk Sodoma dan Gomora. Sampai orang yang tidak paham dan boleh kita katakan tuh hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana belajar mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal Tuhan selalu datang setiap saat, mengenal kekuatan Tuhan. Ini adalah Abraham. Ini sejarah Israel, permulaan sejarah Israel. Dan ini terhadap orang yang pulang dari pembuangan. Adakah mereka merasa kita tuh orang sangat sedikit kembali ke Yerusalem? Dan itu selalu keadaannya tuh sangat beda. Dan pribadi menyatakan bagaimana kita melihat sejarah Abraham. Tuhan sudah menandai kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan berbuat jahat kepada orang yang jahat pada kita. Karena Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Itu perjanjian yang abadi. Bukan sampai di generasi Abraham, sampai beribu-ribu keturunan. Sampai kita sekarang, keturunan kita ini. Di dalam sejarah Tuhan yang membuat perjanjian dengan Abraham.
ayat 16 sampai 23 ini kita yang tema yang ketiga, yaitu mengutus Yusuf, yaitu Yakub dalam kaki Mesir. Yakub sebelum pergi ke Mesir, dan kita berpikir dengan begini, ini ada suatu keajaiban. Kenapa Tuhan membawa Yakub dan bibitnya kembali ke Mesir? Dan bagaimana Tuhan membimbing Yakub sampai ke Mesir? Ini ada sangat ajaib dan sangat tidak baik ya. Ini dalam hubungan saudara yang tidak baik. Dan Yusuf dijual dan sampai di Mesir sebagai budak, dan ada kelaparan, dan sampai saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Yaitu Yusuf menjadi orang yang tertinggi yang berkuasa dan berkata kepada saudara-saudara abangnya untuk membawa ayahnya datang ke sini. Dan kalian tahu dengan sejarah ini sangat berliku-liku. Kita membaca kejadian, kita membaca sampai sejarah dari Yusuf ya. Saudara-saudaranya itu menangis, dan tangisnya abang-abangnya membuat seluruh Mesir mendengar dan melihat tuh bagaimana tekanan ya anak yang paling besar ini, dan berbaikan dengan abang-abangnya, dan bisa langsung melihat ayahnya. Di dalam sejarah ini Yusuf banyak mengalami kepahitan. Ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Waktu itu Yusuf menjadi budak, pengalamannya ya sebagai budak, yaitu pengalaman yang sangat sulit untuk dilupakan. Tapi firman Tuhan mengenang Yusuf. Apakah dengan menetap dan tetap percaya kepada Tuhan, percaya dengan firman Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yusuf tentang janji ini. Dia adalah dengan hati yang murni mengikuti, dan sampai dibebaskan menjadi dalam jadi tuan atas istananya. Ya, ayat 22, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya kehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Dia orang yang penuh hikmat. Dan Firaun juga melihat orang ini punya hikmat dan ada Tuhan. Dan Israel sampai di Mesir, dan Yakub tinggal di Mesir. Dan dalam sejarah ini membicarakan apa? Kenapa Tuhan ingin Israel sampai ke Mesir? Dan Tuhan ingin itu mereka di tempat ini besar ya, bertambah banyak. Dan Tuhan berkata gunung tinggi dan dombanya banyak itu, orang ini bertambah banyak, dan sampai rasa iri dari bangsa Mesir, dari satu orang, dari satu keluarga, dari satu keluarga menjadi satu bangsa, dari satu suku ya, dari satu keluarga sampai satu suku, dari satu suku sampai satu bangsa. Semua itu terjadi di dalam Mesir. Semua janji Tuhan satu-satu dinyatakan. Di tengah-tengah ada liku-likunya. Jika Yusuf tidak tetap, terjadi ini akan terjadi. Kalau suatu saat Yusuf tahu akan dijual, apakah di hadapan bapaknya akan menceritakan kejelekan abang-abangnya?
Semua itu melalui itu sifatnya manusia itu terjadi. Tapi semua ini tidak bisa dimusnahkan semua keinginan hati Tuhan. Dan bangsa Israel akhirnya di Mesir itu berjaya. Ini sejarah ini dalam bagian ketiga. Ayat 25 sampai 38. Itu membicarakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir di dalam sejarah ini. Dan statusnya Tuhan tuh lebih jelas, lebih diperlihatkan. Dan mengendalikan sejarah. Ayat ke-24, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Dan menjadikan lebih kuat daripada lawannya. Ayat 25, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Semua itu dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan. Terhadap Tuhan itu tidak satu hal yang mesti diperbaiki. Sama ini sampai rusak ya bagaimana diperbarui. Tuhan sebenarnya itu semua ada rancangannya. Dia tahu semua itu apa yang akan terjadi. Dan itu mengutus Musa dan Harun ya. Ayat 27, keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Yang itu yang dalam bawah itu menceritakan bagaimana 10 tula ya. Bagaimana mereka keluar dari Mesir. Dari sini dicatat hanya 7 tula. Sebenarnya 7 tambah 1. Yaitu kita lihat yang pertama itu bagaimana tuh Tura yang ke-9 mereka keluar dari Mesir, yaitu kegelapan. Ayat 28. Dikirimnya kegelapan maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Sebenarnya itu semua Tura itu adalah dalam kegelapan. Dan sebenarnya Tura ini semua Tuhan nyatakan suatu kesulitan di dalam Mesir. Dan saya berpikir kenapa Tura ke-9 ditulis pertama ya, karena mereka mewakili karena itu dalam ya, karena dalam suatu kegelapan. Di ayat 32 dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka. Nah, api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dan kita melihat hujan es, kalian juga tahu tuh semua gelap ya, tambah gelap. Kalian tidak tahu bagaimana gelap. Dan satu bergelola. Dan akhirnya hujan es. Dan juga dinyatakan banyak petir. Dan dari langit itu dinyatakan api ya. Dan juga dalam datangkan belalang ya. Dan gelap, seluruh langit juga gelap. Semua Tura itu bencana datang tuh langit gelap. Tuhan berkata ada kegelapan maka ada kegelapan. Yaitu Tuhan pertama hari menciptakan bumi dan langit ya. Tuhan menyatakan ada terang maka terjadilah terang. Tuhan berkata gelap terjadilah gelap. Tuhan berkata terang maka terjadilah terang. Tuhan mulai membuat dunia ini. Dan Tuhan berkata tuh gelap maka terjadi kegelapan dari seluruh dari bencana ini. Pribadi mengatakan untuk mencari muka Tuhan dengan mencari kekuatannya. Dan itu mereka tahu bagaimana Tuhan yang sangat kuat.
Dan mereka menyatakan satu kejadian itu maka terjadi. Firman-Nya sangat mempunyai kekuatan. Dan yang lainnya itu ada 7 tulah. Ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dan sangat baik ya. Dan seperti raja yang tinggi itu keluar dari Mesir. Dan sebenarnya sejarah yang benar itu bagaimana? Dan sebenarnya mereka mengalami banyak dalam pembuangan dan sangat sulit dan sangat menderita. Dan mereka meninggalkan dari Mesir itu mendapat satu. Dan semuanya ini tidaklah mudah. Dan sebenarnya kita tahu 10 tulah ini adalah satu bencana yang ada dalam pembandingan. Semua itu terjadi dalam bangsa Mesir dan tidak terjadi dalam orang Ibrani. Tapi sampai ke tulah 10 membunuh anak sulung. Dan Tuhan ingin bangsa Israel itu ikut untuk membunuh satu domba, anak domba, dan darahnya ditulis ditaruh di atas dalam pintu ya, supaya pangeran datang ya, malaikat datang untuk melewatinya. Jika kalian mendengar tidak melakukannya, jika kamu tidak mengikutinya, juga kalian juga akan mendapatkan bencana ini. Tuhan ingin bangsa Israel tahu tuh kekuatannya. Dan terhadap firman-Nya itu serius terhadap firman-Nya. Memakan perjamuan anak domba ini dan juga roti tidak beragi, dan bersama keluar dari Mesir. Dan mereka tuh hari itu mesti memakan persembahan dari anak domba ya. Jadi Tuhan menyatakan bangsa Israel bisa mereka keluar dari Mesir sebagai suatu tentara. Tuhan juga dengan kekuatan dari tangan Tuhan. Dan ayat 39 sampai 45, dan mengalami dalam padang gurun. Tuhan ada dalam padang gurun. Kita baru membahas bilangan ya, baca bagaimana mereka tidak layak. Dan mereka tuh banyak pribadi manusia dan banyak keangkuhan mereka. Dan di sini memilih beberapa untuk dicatatkan. Dan bagaimana Tuhan terhadap bangsa Israel baik. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam, yaitu tiang api dan tiang awan. Di dalam panasnya padang gurun, bagaimana mereka berjalan. Tuhan dengan awan menundungi mereka. Mereka tidak bawa awan menundungi mereka. Kita merasa sangat diberkati. Di padang gurun di saat malam itu sangat dingin, dan juga banyak binatang buas. Tapi tiang apinya Tuhan di tengah-tengah mereka. Di dalam keadaan suasana dingin, ada tiang api di tengah-tengah mereka. Ada satu hal yang keajaiban. Ayat 42. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Tuhan mengenal Abraham dengan janjinya. Dikeluarkannya, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan umat-umat pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka menjadi hasil. Ya, itu sangat baik. Sama bilangan itu sangat jauh berbeda. Ini dalam penulisan dalam sejarah ini tidak hanya menulis satu Mazmur. Bagaimana kita
menulisnya, apakah semuanya ditulis semua? Jika kita tidak ada waktu yang terbatas itu menceritakan semuanya ini, dan kita tuh tidak akan menyatakan bagaimana Tuhan ada Tuhan Abraham yang melakukan satu keajaiban yang mempunyai kekuatan. Bagaimana seperti seorang pribadi ini memilih semua yang terjadi dan diberikan di depan mata kita. Kita tuh memberikan satu bersukacita, punya harapan. Dan kita memberikan dalam negara itu mendapatkan tanah ya. Dan ayat yang terakhir, bagaimana mengikuti ketetapannya. Kenapa kita mesti membaca Mazmur ini? Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Dan kita tahu tuh mereka dalam pembuangan, mereka kembali untuk mendapatkan satu bait suci, kemah. Mereka tuh membutuhkan pengajaran Tuhan. Dan pribadi menceritakan satu sejarah ini bukan kita hanya untuk mendengar. Tuhan dalam sejarah ini melakukan satu apa yang keajaiban. Tidak ingin supaya kita tuh bertepuk tangan dengan meriah. Bukan begini. Jika kita tahu semua ini, kita tuh untuk menjaga ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Dan memulai untuk memuji Tuhan. Dan saya tuh merasa tuh dalam Hong Kong di dalam keadaan sekarang ini, dan banyak orang tuh buat satu pikiran, apakah COVID-19 Tuhan tuh memberikan satu wabah penyakit dalam seluruh dunia? Dan jika kalian tuh berbahas dengan begini akan ditantang ya gitu. Kita melihat Mazmur 105. Tuhan tuh ada pemulaannya. Dan bagaimana berkata, dia tidak dan tidak menekan sendiri untuk mendapatkan satu penyakit ini, seperti di dalam Mesir juga melakukan 10 tula ya. Dan saya tidak berkata dengan nyata ya, penyakit ini dari Tuhan. Dan saya juga berkata Tuhan tidak akan melakukan satu begini karena dalam sejarah Tuhan melakukannya dengan ini. Di dalam wabah penyakit ini, akhir dari keinginannya, Tuhan ingin membebaskan rakyatnya. Dan Tuhan ingin kita memuji namanya. Dan dalam perayaan Pondok Daun kita dahulu untuk mengaku dosa. Jika kita tidak merasa wabah penyakit ini dari Tuhan, kita tidak akan mengaku dosa. Dan terhadap seluruh dunia ini, karena dunia ini sudah tercemar dan kehidupan kita tuh sudah melewati kehidupan dari Tuhan, maka kita berdoa mewakili untuk seluruh dunia. Kita melakukan perayaan Pondok Daun dan kita melihat dalam pandemi itu dibuka dan kita bersama berkumpul, dan Tuhan berkata kepada kita, kamu lihat ini ada satu, maksudnya tidak paham ya. Dan kita di sini mesti mendengar firman Tuhan. Sejarahnya ada sejarah kita, dan dia dalam sejarah tetap menjadi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan ini, Tuhan yang menjaga kehidupan kita dan seluruh dunia juga dia yang menjaga. Haleluya.
Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Kami yang mengandalkan sejarah-sejarah seluruh dunia. Saudara-saudara kita bersama untuk membuka mulut kita dalam sejarah kita, dalam kehidupan kita, dalam satu kotak, melalui satu kehidupan kita buka mulut kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kita memuji-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu. Yesus, terima kasih memuji-Mu. Dalam kehidupan kita, dalam satu sejarah, Engkau mengendalikan semua dalam sejarah kami. Engkau membimbing kami sampai di dalam ini. Kami memuji-Mu. Kami juga melihat kami perorangan di dalam gereja kami, di setiap keadaan, melewati suatu kesulitan, suatu keadaan ini membuat kami orang itu bertambah. Kami mendapatkan dapat tanah. Kamu tuh memuji Tuhan, memuliakan namanya di dalam setiap orang itu benar satunya, untuk menjadikan pujiannya, menyatakan semua keajaibannya. Tuhan, keajaiban-Mu, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Terima kasih membantu kami di tahun 2001 di dalam Poli. Di dalam pertama kali kami melakukan kebaktian hanya 6 orang, tapi sampai sekarang ini kami memberi persembahan di dalam kebaktian. Banyak orang mendengar firman-Mu. Kami berterima kasih di dalam Polo Suite, ya, mendapatkan di tahun 2003 kami melakukan satu Yesus 100, melakukan satu hubungan dari suami istri dan juga membuat sekolah Alkitab. Tuhan, terima kasih untuk memberikan kasih pada kami. Dan tahun 2007 kami sampai di dalam Jam 1 dan Sabtu mendapatkan satu Yesus satu hari. Dan juga terima kasih memberikan satu pembimbingan di setiap renungan pagi. Banyak saudara-saudara semua datang dan kami melakukan dalam pembaptisan di pantai, dan juga kami banyak melakukan
pencarian dari banyak tempat, dan juga Tuhan kami berterima kasih kamu tuh membuat tuh satu keluarga, membuat tuh satu proses dalam drama dari drama Bir ya, dan sampai 2008 sampai di dalam semuanya, dan juga tahun 2000 dalam pemuliaan dalam penyanyian. Kamu memberikan kami banyak sekolah Alkitab, juga anak-anak juga dalam sekolah ini, dan saudara-saudara kita semua membuka mulut kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita memuji Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau memberikan banyak harta dalam gereja kami ini. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Kami berterima kasih dengan besar. Kami memohon namamu. Kami itu mendoa satu. Inilah pujian kami. Kami memujimu. Engkau ajaib. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan melakukan satu hal yang keajaiban. Tuhan, namamu. Kami mengadakan namamu, kami bisa melewati semua. Tuhan, kami mencari kasih karunia. Kita mencari Tuhan. Karena kita mencari Tuhan, hatinya bersuka cita. Tuhan, kami mencari-Mu, kami mencari wajah-Mu, mencari kekuatan-Mu. Di dalam sejarah gereja zaman satu-satu, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Di saat tengah kami banyak mengalami kesulitan. Dan bagaimana kami menghadapi tahun 2005, yaitu panah dari kekuasaan gerapan ya. Tahun 2008 itu bagaimana Pastor Yesus dengan Nabi, bagaimana kita mengalami angin topan, bagaimana mengalami dari banyak pastor yang banyak penyakit, dan juga pastor yang otaknya berdarah, dan juga
eh, Pastor Ena yang matanya, dan juga bagaimana Pastor Deborah dalam kankernya, dan juga bagaimana angin topan. Tuhan, di dalam kami ini, kami banyak kesulitannya. Tuhan, kami berterima kasih mengadakan kekuatan-Mu, mengadakan kekuatan Tuhan. Kita bisa melewatinya, saudara-saudara semua, kita percaya Tuhan di dalam kesulitan kita akan membantu kita. Tuhan yang membantu kita, mempunyai kekuatan. Kita membuka mulut kita, bagaimana keadaanmu saat ini dalam keadaan perekonomian, dalam keluargamu. Buka mulut untuk memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang betul dalam kehidupan kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji-Mu. Dan mencari Tuhan, kita bersama deklarasi dengan kekuatan Tuhan. Kita mencari kekuatan Tuhan dan mencarilah wajah-Nya selalu. Haleluya. Tuhan membimbing gereja kita melewati banyak kesulitan, dan juga saudara-saudara semua, sekarang kalian menghadapi banyak kesulitan. Tuhan akan membantu kita, akan melewatinya. Dan kita bersama, kita angkat tangan kita untuk wabah penyakit yang di Hong Kong dan wabah penyakit yang di seluruh dunia, bagi Australia, di Amerika, seluruh bumi. Dan kita bersama untuk berdoa, kita melalui wabah penyakit ini, setiap orang untuk kembali kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan di dalam sejarah ini, dalam wabah penyakit seluruh dunia ini, untuk memperlihatkan keajaiban-Nya. Dan kita bersama untuk berdoa untuk seluruh dunia penyakit ini supaya dimusnahkan, kehidupannya kembali pada Tuhan. Untuk berdoa, Tuhan, kami berterima kasih Engkau mengendalikan semua sejarah di dalam COVID-19. Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan, semua ini mesti melewatinya, semua ini mesti terjadi. Di dalam mata orang tidak baik, tapi kami berdeklarasi semua ada yang lebih baik ini akan terjadi, akan dinyatakan, diperlihatkan. Dan banyak semua saudara dan keluarga tuh hatinya kembali kepadamu di dalam kesulitan, di dalam wabah penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus mesti mencari kekuatan-Mu, mesti bangkit untuk mencari wajah-Mu, karena ini ada semua keinginan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, kamu dalam seluruh dunia ini mengendalikan, Engkau menjaga pemerintah, semua yang terakhir ini untuk memperbaiki dalam COVID-19. Engkau adalah Tuhan yang baik. Setiap pemimpin juga ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi semua ancaman terjadi. Dan saya memohon kalian angkat tangan untuk pemilihan presiden dalam Amerika minggu depan. Dalam pemilihan pemerintah ini, presiden ini, kita tuh dalam Tuhan, ya, supaya semua ini ada keinginan dan dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kita, Tuhan tuh, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan keadilan, kebenaran, dan juga hati yang lembut dan mulia itu diperlihatkan di sini. Dan dalam Tuhan, supaya semua
kuasa kegelapan kejahatan itu keluar, tidak mengendalikan di dalam pemerintahan dari Presiden Amerika tuh. Tuhan bangkitkan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Amerika di dalam tangan-Mu. Engkau mengendalikan sebagai raja. Tuhan, di dalam Amerika, mereka bersumpah dalam gereja. Engkau membangun dalam gereja ini tanggal 3 November itu. Tuhan, di dalam pengendalian-Mu, Tuhan, dalam Alkitab kami berdeklarasi negara ini menjadi negara yang Engkau pakai. Tuhan, di dalam Roh-Mu, di dalam tangan-tangan Engkau mengendalikan dalam pemilihan presiden ini. Semua pemberian itu adalah sesuai dengan keinginan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berpuji padamu. Kita bersama untuk menerima berkat. Hari ini Alkitab berkata, Tuhan ada Tuhan kami. Semua adalah dalam penghakimannya. Dan Tuhan Yesus kami berkati kami. Tuhan membuat perjanjian dengan kita dan berkati kita setiap orang. Dengan Tuhan membuat satu perjanjian, menjaga perjanjiannya, dan dengan firman-Nya menjadi orang yang menepati janjinya. Dan kita tuh memudahkan firman-Nya ada seperti Tuhan Yesus, supaya kita jelas ya dalam nama Tuhan Yesus,